Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Adakah di sini kelas 4C? Ada. Di mana? Di sini. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap. Apa, Cek? Alhamdulillah, pagi-pagi sudah disebutkan dengan anak-anak yang semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai untuk berdoa, Ustazah minta kalian boleh merapikan dulu bajunya, barangkali ada yang belum dikancing, rambutnya yang laki-laki, barangkali masih ada yang acak-acakan, yang perempuan juga barangkali hijabnya perlu dirapikan terlebih dahulu supaya kita siap untuk melakukan pembelajaran hari ini dalam keadaan rapi bersih, ya. Nah, Mas Zaku, ayo rapikan dulu rambutnya, Mas. Sudah? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah minta tolong Mas Ciko maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo, Mas. Ya. Istiadat.
bacaan Asmaul-Husnanya. Untuk mahasiswa boleh kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama di kelas ini. Oh, sebelumnya saya mau bertanya, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Siapa sudah? Oh iya, tadi sudah izin makanya sakit ya. Kita doakan semoga Mas Resino sama Mas Zaki cepat diberi kesembuhan. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada para pahlawan kita, boleh kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ustazah minta kalian berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, dari makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Boleh kembali ke duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang boleh buka buku paket bahasa Indonesianya. Dibuka buku paket bahasa Indonesia sama alat tulisnya boleh dikeluarkan. Buka halaman 82 ya, halaman 82 coba dibuka. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pak, ayo membaca. Betul sekali Mbak Akila. Kemarin kita belajar tentang membaca intensif. Masih ingat apa tidak? Apa sih membaca intensif itu? Betul sekali. Jadi membaca intensif itu apa? Membaca dengan teliti untuk memahami isi bacaan. Alhamdulillah anak-anak masih ingat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok atau gagasan pokok. Ada yang tahu nggak kira-kira ide pokok itu apa? Ayo. Gagasan utama pada para paragraf. Terus Ustazah mau tanya, kira-kira bagaimana ya cara menentukan ide pokok itu? Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Klik, 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 klik. Ya ada yang bisa, masih belum bisa. Nah, apa gimana Mbak Akila? Membaca dengan teliti, betul sekali jawabannya Mbak Akila. Caranya yaitu membaca dengan teliti. Sekarang Ustazah mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira di sini, apakah kalian sudah pernah mendengar atau membaca cerita yang berjudul Malin Kundang? Pernah? Kira-kira kalau Ustazah nyuruh kalian membuat kesimpulan dari cerita tersebut, bisa? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kira-kira ceritanya tentang apa sih Malin Kundang itu? Anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian orang tuanya menjadi orang. Kalau kalian bisa mengingatkan cerita
dari suatu bacaan itu apa gitu ya. Nah, caranya itu tadi dengan cara kita membaca cerita tersebut. Nah, di sini Ustazah punya sebuah PPT. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh ketika kita setelah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menemukan kata kunci paragraf pada teks bacaan sebanyak 4 ide. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung teks bacaan dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui mind map atau peta konsep, peserta didik dapat mengembangkan paragraf baru berdasarkan ide pokok dengan nah itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini ya, supaya kita bisa mengetahui semuanya tadi itu. Sekarang selanjutnya, sebelum memahami tentang ide pokok, mari kita pahami tentang kata kunci terlebih dahulu. Apa itu kata kunci? Ke paragraf. Kata yang memuat hal penting, gagasan untuk mencari suatu hal. Kemudian tujuan dari kata kunci itu apa? Yaitu untuk lebih mudah memahami topik atau ide pokok dalam sebuah bacaan. Nah, jadi setiap bacaan kalau kita mau menemukan ide pokok, kita harus mencari dulu kata kuncinya ini dari paragraf itu apa ya. Contoh, ini ada sebuah bacaan ya. Pencemaran lingkungan adalah salah satu topik hangat di era globalisasi seperti sekarang. Meningkatnya konsumsi manusia dan majunya industri membuat pencemaran lingkungan menjadi hal yang sering terjadi. Nah, kata kunci di sini, kata kunci dari bacaan ini yaitu pencemaran lingkungan, karena dari teks ini intinya yaitu tentang apa? Pencemaran lingkungan. Itu sudah jelas itu ya. Lanjut. Pernahkah kalian mendengar ide pokok atau pendukung? Sudah dijawab sama Mbak Akila. Kalau ide pokok itu apa tadi Mbak Akila? Gak apa-apa yang ini. Itu kan membaca skrip. Kalau ide pokok itu apa? Gagasan utama dalam sebuah paragraf. Satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Jadi satu paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Namun ada beberapa ide pendukung untuk mendukung gagasan pokok itu tadi. Nah, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok itu dapat ditemukan pada kalimat utama. Sedangkan kalau ide pendukung itu apa? Salah satu isi yang terkandung dalam sebuah paragraf. Jadi secara umum tujuannya ide pendukung itu untuk mendukung dari gagasan utama itu tadi. Nah, perlu diingat ya bahwa ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, saya mau tanya apa itu kalimat utama? Apa? Kalimat utama kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf.
Jadi di sini ide pokok itu mempunyai fungsi, ya, yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, jadi fungsinya itu ide pokok itu apa? Untuk memberikan penjelasan dari tadi. Kemudian ini cara menentukan ide pokok seperti yang sudah dijawab oleh Mbak Akila tadi, yaitu dengan cara membaca dengan teliti. Yang pertama, ini ada beberapa cara untuk menentukan ide pokok, yaitu yang pertama membaca keseluruhan paragraf dengan cermat. Nah, cara yang paling mudah yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Kemudian cara yang kedua, setelah menentukan kalimat utama, selanjutnya yaitu pahami isi yang terkandung di dalam cerita tersebut. Kemudian cara yang ketiga, menandai kata penting dalam paragraf. Kata penting biasanya menandakan inti dari paragraf tersebut. Kata penting itu berarti ya seperti kata kunci tadi yang sudah Ustazah jelaskan waktu awal tadi ya. Kemudian yang terakhir, mengenali kalimat utama dan kalimat penjelas. Dengan mengetahui perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka akan lebih mudah ide pokok dalam menentukan ide pokok dalam paragraf. Ayo supaya kita lebih semangat lagi karena anak-anak ini kayaknya ada yang saya boleh kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Video tarian ya, coba kita perhatikan terlebih dahulu.
zaman agak nomane Bu. Rekamane. Zaman agak nomane. Sudah. Kira-kira itu tadi tari apa sih? Tari piring. Nah, tari piring itu berasal dari mana? Nah, setelah melihat video itu tadi, tari piring itu menceritakan tentang apa sih? Ya, menceritakan tentang apa? Gak ada di buku paket. Ceritakan apa? Persembahan untuk apa? Hasil apa? Hasil panen yang melimpah ruah. Jadi itu ceritanya tentang itu tadi. Apa? Hasil panen yang melimpah ruah sehingga diciptakan sebuah tarian, yaitu tari piring. Itu tadi kira-kira untuk kostumnya yang nari itu pakai apa aja di situ tadi? Baju ada minangka. Terus pakai apa lagi yang di kepala itu? Mahkota. Terus bawa apa? Alatnya bawa piring. Terus pakai kalung nggak? Oke, pakai kalung ya. Tadi ya itu yang digunakan dalam tarian piring. Nah, setelah kita melihat video tadi, sekarang kita Ustazah di sini mempunyai beberapa paragraf. Nanti tugas kalian mencari dari paragraf ini kira-kira kalimat utamanya ada di nomor berapa? 1, 2, 3, dan 4. Coba sekarang sebelumnya Ustazah itu apa? Tanya masing-masing kelompok ya, nanti saya tunjuk. Kira-kira untuk yang paragraf ini di kelompoknya mana gitu ya. Ini kan sudah ada 4 kelompok. Ya, sudah ada 4 kelompok. Sekarang Ustazah pengen kalian membuat nama kelompok. Oke, nama kelompok dulu. Nama kelompoknya itu ya.
dan teratur. Kemudian kalimat yang keempat, gerakan para penari diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silat. Dari 4 kalimat ini, cepet-cepetan mana yang bisa menjawab gagasan pokok ada di kalimat nomor berapa? 2. Tadi ingat nggak kalimat utama biasanya ada di mana? 1. Kalau nggak di awal ya di akhir. Kalau nggak itu di awal dan di akhir. Emang ada kalimat apa gagasan pokok ada di kalimat nomor 2? Berarti ada di ada di kalimat nomor 1. Jadi gagasan utama dari bacaan paragraf ini yaitu yang nomor 1. Suku Minangkabau memiliki banyak tarian tradisional. Berarti yang bisa menjawab adalah kelompok kucing. Beri tepuk tangan ke kelompok kucing. Ayo minta tepuk tangannya dong. Lanjut konsentrasi. Paragraf yang kedua dibaca terlebih dahulu. Baca dulu. Saya sebentar deh. Kamu kepada menulis. Sudah? Ya, saya sebentar deh. Niki lanjut Niki. Lanjut. Paragraf kedua, tari piring dipopulerkan oleh Huriah Adam. Kemudian kalimat yang kedua, ini tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Kemudian kalimat yang ketiga, tari piring menjadi tarian populer Indonesia yang sering ditampilkan pada ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Nah, dari paragraf ini kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Ada di 1. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semuanya. Lanjut paragraf yang ketiga. Beda. Paragraf utama ada di mana? Kalimat mana? 1, 2, apa 3? 1, betul sekali. Kelompok serigala, betul sekali. Kelompok serigala. Lanjut. Paragraf keempat. Coba dibaca terlebih dahulu. Coba cepetan jawab. Ya. Yang jawab 1 siapa? Yang jawab 2? Jawab 3? Berarti yang betul adalah kelompok sapi, kelompok macan dan kelompok kucing. Ayo masing-masing
Kerja kelompok dengan temannya. Kerjakan bersama-sama di tengah sini. Ini tugasnya coba kalian buka di halaman lembar ketiga. Coba dibuka lembar ketiga. Ini ada sebuah teks, semuanya sudah dilihat. Semua sudah dilihat. Ulangannya Ini ada sebuah teks. Langkah-langkahnya sudah jelas di sini. Yang pertama, bacalah teks berjudul Warisan yang Hampir Punah. Kemudian, nomor 2, tentukan kata kunci masing-masing paragraf. Jadi setiap paragraf kamu cari kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, temukan ide pokok dari paragraf ini. Jadi masing-masing paragraf kamu mencari ide pokoknya ya. Ini kan sudah Ustazah persiapkan in mapping ya. Ini kan sudah Ustazah persiapkan tempat untuk menjawabnya. Nah, di sini ada berapa paragraf? Saya coba dihitung. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? Ayo coba dihitung. Oh, ya sampai selesai loh. Ada berapa paragraf itu? Ayo, ada berapa paragraf? Coba dihitung di teks ini. 1, terus 2, 3, 4, 5, sama baliknya 6. Berarti ada 6 paragraf. Berarti dari 6 paragraf itu tadi cari ide pokoknya, kemudian ditulis di mind mapping yang sudah Ustazah jelaskan sini ya. Ya, tulis di sini. Paragraf 1 sudah ada. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Kerjakan bersama-sama. Sudah paham ya caranya? Disuruh ngapain? Mencari kata kunci sama ide pokok. Sesuai dengan paragraf 1. Kalau paragraf 1 diboleh di paragraf 1. Kerja kelompok ya, jangan hanya satu saja. di Zoom. Kerjakan secara berkelompok ya.
Kerjakan bersama-sama Bapak-bapak, ayo. Ditulis sesuai dengan paragrafnya ya, jangan salah tulis. Waktunya masuk bagi siswa MTS Modern Al-Huda. Sekali lagi, waktunya masuk bagi siswa MTS Modern Al-Huda. Panjangnya di angka 5 harus sudah selesai ya. Nanti kita presentasikan di depan. Ayo agak cepat ya. Nanti kita presentasikan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya.
Sudah. Kelompok kucing sudah selesai. Ya, kita tunggu kelompok serigala, kelompok sapi, kelompok macan.
berarti jawaban semuanya betul masing-masing kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Lanjut paragraf kedua. Ide pokoknya ada di mana itu? Kelompok kucing. Jawabannya apa? Berdasarkan jawaban dari kelompok kucing itu berada di awal, akhir, apa tengah? Awal. Kelompok yang lainnya sama nggak jawabannya? Berarti semuanya jawabannya betul. Beri tepuk tangan lagi untuk sekarang untuk paragraf yang ketiga. Kelompok sapi, coba apa jawaban kamu di paragraf ketiga? adalah desa Cempaka Tari Bali. Sama nggak kira-kira jawabannya? Betul sekali jawabannya ada di awal paragraf. Tepuk tangan. Kelompok Serigala. Untuk paragraf keempat. Tuh. Kalimantan Selatan terkenal dengan tari Batak Kembang. Itu ada di paragraf apa? Pertama, dua, pertama, apa terakhir? Pertama, apa terakhir? Utama. Betul sekali. Lebih semangat lagi tepuk tangannya. Kembali lagi ke kelompok macan di paragraf 5. Itu ada di kalimat utama, akhir, utama. Yang lainnya jawabannya sama apa tidak? Sama. Beri tepuk tangan sekali lagi. Jawabannya semuanya betul sekali. Sekarang untuk paragraf terakhir. Ayo, kelompok. Di Sumatera Barat juga ada tari piring yang sangat terkenal. Jawaban dari kelompok lainnya sama tidak? Sama. Berarti semuanya jawabannya betul. Nilainya 100. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Kalian sudah bisa mencari ide pokok dalam suatu paragraf dalam bacaan. Aku sebenarnya pada senang sekali karena ternyata setelah kita melakukan diskusi ini tadi, jawaban kalian semuanya benar. Masya Allah, saya bangga sekali ya. Coba kita sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Udah pulang lah, Ustaz. Aku emang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ayo kita melakukan apa ya? Melakukan games. Boleh dilakukan dulu untuk bukunya dimasukkan ke dalam tas. Dimasukkan dulu bukunya di loker atau di dalam tas. Tidak ada alat tulis maupun buku yang ada di meja.
pembelajaran